Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan makalah hikam yang kedua akan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatukat tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun minal himmatil aliyah, yang artinya keinginan untuk tajrid melulu beribadah tanpa berusaha dunia, padahal Allah masih menempatkan engkau pada golongan orang-orang yang harus berusaha atau kasar untuk mendapat kebutuhan sehari-hari. Maka keinginanmu itu termasuk syahwat hawa nafsu yang samar, halus. Sebaliknya keinginanmu untuk berusaha kasar, padahal Allah telah menempatkan dirimu pada golongan orang-orang yang melulu beribadah tanpa kasab, maka keinginan yang demikian berarti menurun dari semangat dan tingkat yang tinggi. Saudaraku semua, dalam memperoleh rizki dohir, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, manusia ada dua. Ada memperolehnya melalui asbab, ada memperolehnya melalui tajrid. Di sini disebut makom. Ada makom tajrid, ada makom asbab. Seseorang yang diletakkan Allah di makom sebab, maknanya bekerja, kemudian dia kok pengen beralih di makom tajrid, disampaikan di dalam kitab hikam, itu adalah syahwat khofiyah, syahwat sing samar. Sebaliknya, seseorang diletakkan Allah di makom tajrid tanpa berusaha, kemudian kok dia ingin pindah di makom sebab, maka itu berarti dia inhitat, maknanya turun dari makom yang tinggi menjadi makom yang rendah. Saudaraku semua, tanda perlu kita ketahui, aku iki diletakno Allah di makom apa? Di makom sebab atau di makom tajrid? Supaya apa? Supaya kula kalih panjenengan beribadah kepada Allah bisa tenang, bisa nyaman. Tujuannya ibadah supaya nyaman, tenang, enak. Kula kalih panjenengan semerap makomnya diri ini ditajrid akom atau makom sebab, itu tujuannya apa? Supaya beribadah kepada Allahnya tenang. Di antara tanda diri ini diletakkan oleh Allah makom sebab, maknanya nopo,
bekerja, berikhtiar dohir, mergawe. Di antara tandanya ketika diri bekerja, beribadah kepada Allahnya tenang. Kalau diri sudah mendapatkan pekerjaan, wis mergawe, beribadah kepada Allahnya tenang, karena wis ono sing dijagakno. Entah itu bekerjanya pegawai negeri, pegawai pabrik, tani, tukang, apapun. Pokoknya wis ono penggawean paribasan tadi itu, entah tani, tukang, wis ono sing dijagakno, dene ibadahnya tenang. Ibadahnya tenang. Tapi nek ora ono penggawean, risau, bingung. Kalau tidak ada pekerjaan, dia risau, bingung, opo sing tak pangan. Berarti diletakkan dia di makom sebab, harus bekerja. Jangan kemudian dia beralih, wis aku ape wiridan naik, ape zikiran naik, zikiran sing nekakno rizki umpama, maka dia berarti itu termasuk syahwat khafiyah. Maknanya apa? Ibadahnya tidak yang dituju Allah, tapi rizki yang dicari. Tapi sebaliknya, ketika seseorang diletakkan Allah di makom tajrid tanpa bekerja, ini makom tinggi, makomnya para nabi dan rasul, para kekasihnya Allah. Diletakkan di makom tajrid, tandanya dia baik ada yang dimakan atau tidak, ada uang atau tidak, ibadahnya kepada Allah sama. Ibadahnya kepada Allah tenang, belas gak mikir babakan dunya, belas gak mikir babakan dunya. Kemudian mudah dicukupi Allah, rizkinya ada terus. Umpama paribasan punya anak banyak, umpama rizki anak-anaknya didatangkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah tanpa disengaja, berarti dia diletakkan Allah di makom tajrid. Manusia bisa jadi awalnya di makom sebab, seperti baginda Rasulullah Muhammad ketika masih muda, beliau berdagang, ngingoni kambing, makom sebab. Tapi kemudian ketika sudah dewasa, usia 40 tahun, diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah, menjadi rasul, makomnya berubah menjadi makom tajrid. Maknanya apa? Bisa manusia asalnya makom sebab berubah menjadi makom tajrid, bisa. Saudaraku semua, apa manfaat kita mengetahui awak iki diletakno Allah di makom asbab atau makom tajrid? Maknanya apa? Supaya diri ini mudah qanaah, mudah neriman. Nek wis mudah neriman, qanaah, diri ibadahnya akan tenang.
Ibadah kepada Allahnya berusaha untuk hudur, hadir, berusaha untuk khusyuk, benar-benar madhep kepada Allah. Mego apa? Umpama paribasan diletakkan oleh Allah makom asbab, tidak dipikir. Mego wis duwe penggawean, tenang. Wong wis ana sing dijagakno, lelah apa kok dipikir? Sudah punya pekerjaan, kenapa dipikir? Serahkan kepada Allah. Bekerja. Umpama kita bekerja. Setelah itu diserahkan kepada Allah. Hasilnya diserahkan kepada Allah. Tapi tetap bekerja. Makanya perintahnya Allah, bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah fadlnya Allah. Bekerjalah kalian di muka bumi, kemudian carilah fadlnya Allah. Supaya fadl ini diberikan oleh Allah, tetap memperhatikan ibadahnya. Harus selalu ditanamkan di diri. Apapun kegermetan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apapun kegermetan di muka bumi ini, kita manusia rizkinya ditanggung oleh Allah. Akhirnya qanaah, ibadahnya sungguh-sungguh, baik di makom sebab ataupun di makom tajrid. Yang kedua, mudah bersyukur. Nek ngerti makomnya, mudah bersyukur. Kenapa? Karena kita masih diberi anugerah oleh Allah. Supaya mudah bersyukur, bagaimana? Melihat siapa yang memberi, melihat Allah. Sehingga di dalam hadis qudsi disebutkan, wa idza arzaqta rizqan qalilan fala tantur likillatihi walakin untur man razaqaka. Ketika engkau mendapatkan rezeki sedikit, jangan engkau lihat sedikitnya, tapi lihatlah siapa yang memberi rezeki. Allah. Nek sing didelok Allah, yang kita lihat Allah yang memberi rezeki, mudah kita berucap alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kok kita masih diberi rezeki? Orang kok sahabat wae, didik sabar, ngeresuh, ampun. Kita lihat Allah, alhamdulillah masih diberi kesehatan. Paribasan panene umpama gak patek sesuai dengan harapan, alhamdulillah masih diberi kesehatan keluarga. Mudah untuk bersyukur kepada Allah. Manfaat yang ketiga, jika kita mengetahui awak iki diletakno Allah di makom apa, makom sebab atau makom tajrid, manfaatnya adalah diri tenang, tidak risau, diri tenang, tidak risau. Kenapa kok tenang? Karena diri benar-benar mengandalkan Allah. Paribasan sebab hanyalah sebab, tapi sebab itu nanti yang menjadikan Allah. Paribasan tajrid umpama mengandalkan Allah, tenang karena sudah mengandalkan Allah. Diri hanya memperhatikan bagaimana ibadah dan ibadah, menjalankan sebab, tenang karena itu perintahnya Allah. Di
menjalankan sebab pun mengagungkan Allah, selalu berzikir, berzikir dan berzikir, sehingga suatu saat bahkan bisa jadi baik itu sebab ataupun tajrid dilimpahkan semuanya oleh Allah, baik itu makom sebab ataupun makom tajrid dilimpahkan semuanya oleh Allah, karena kita hanya memperhatikan Allah. Di dalam hatinya hanya ada Allah, tidak diisi selain Allah, tidak diisi pekerjaan dikerjakan tapi gak dimasukkan di hati, kegiatan dilakukan tapi tidak dimasukkan di dalam hati, dan diri selalu mengagungkan Allah. Sedikit yang disampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan kita baik diletakkan makom asbab ataupun makom tajrid, tapi diri ini selalu mengagungkan Allah, membesarkan Allah, sehingga mudah-mudahan kita bahagia dunia sampai akhirat. Allah jadikan dunia kita surga, akhirat kita surga, bahagia kita dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi